Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Oktaviani Syamita Putri dan teman saya Tri Utami. Pada kesempatan hari ini, kita akan membahas materi tentang desain dan evaluasi sistem pengendalian manajemen. Pada bab ini, akan membahas kerangka umum yang dapat digunakan untuk mendesain sistem pengendalian manajemen atau untuk meningkatkan sistem yang sudah digunakan. Dalam proses mendesain dan meningkatkan SPM, perlu memperhatikan dua pertanyaan mendasar. Yang pertama, apa yang diinginkan? Yang kedua, apa yang mungkin terjadi? Jika apa yang mungkin terjadi berbeda dengan apa yang diinginkan, yang dilakukan manajer adalah harus memperhatikan dua pertanyaan desain SPM berikut. Yang pertama, pengendalian apa yang seharusnya digunakan. Kedua, seberapa ketat setiap pengendalian harus diaplikasikan. Dua pertanyaan yang harus diperhatikan yaitu apa yang diinginkan dan apa yang mungkin terjadi. SPM tidak dapat didesain atau dievaluasi tanpa pemahaman mengenai keinginan perusahaan yang harus dilakukan oleh karyawan. Tujuan dan yang lebih penting, strategi yang berasal dari pemahaman yang tepat mengenai tujuan perusahaan seringkali memberikan petunjuk penting mengenai tindakan-tindakan yang diharapkan. Pemahaman yang lebih baik mengenai tujuan dan strategi menghasilkan seperangkat alternatif pengendalian yang lebih besar, memberikan kesempatan yang lebih baik untuk dapat diaplikasikan setiap alternatif secara ketat dan memperkecil kesempatan timbulnya masalah perubahan perilaku. Perusahaan tidak hanya diharuskan menentukan apa yang diinginkan, tetapi juga perlu berusaha menilai apa yang mungkin terjadi. Hal ini pada dasarnya dengan menilai kemungkinan bahwa masing-masing permasalahan pengendalian telah ada atau akan terjadi, seperti kurangnya pengarahan, masalah motivasi, atau keterbatasan personal. Dengan kata lain, perusahaan seharusnya bertanya apakah karyawan memahami apa yang harus mereka lakukan, apakah mereka termotivasi sebagaimana mestinya, dan apa mereka dapat memenuhi tugas yang diharuskan. Pilihan pengendalian. Jenis pengendalian manajemen yang berbeda tidak sama efektivitasnya dalam penyelesaian setiap permasalahan pengendalian manajemen. Serangkaian pengendalian manajemen yang lebih spesifik dipilih dari alternatif yang memungkinkan yang akan memberikan manfaat bersih yang lebih besar. Misalnya, manfaat kurangnya biaya. Manfaat SPM berasal dari meningkatnya kemungkinan keberhasilan, karena pengendalian manajemen mahal dalam mengimplementasikan dan mengoperasikannya. Biaya haruslah dipertimbangkan bersama dengan manfaat yang diharapkan dari perbaikan pengendalian. Pilihan pengendalian. Pertama, pengendalian personal atau kultural sebagai sebuah pertimbangan awal. Dalam memutuskan antara berbagai alternatif pengendalian manajemen seharusnya memulainya dengan mempertimbangkan apakah pengendalian personal atau kultur akan memadai. Namun, pengendalian personel atau kultur hanya akan memenuhi syarat jika karyawan memahami apa yang diperlukan dalam peran utama mereka. Mampu bekerja dengan baik, didukung oleh struktur dan sistem keorganisasian, dan termotivasi untuk bekerja dengan baik tanpa penguatan tambahan dari perusahaan. Sehingga manajer dapat menyimpulkan bahwa pengendalian personal atau kultur sendiri cukup reliable. Secara keseluruhan, jarangkali pengendalian personal atau kultur mencukupi. Oleh karena itu, pada umumnya perlu ditambahkan pengendalian tindakan, pengendalian hasil, atau keduanya pada pengendalian personal atau kultur. Kedua, keunggulan dan kelemahan pengendalian tindakan.
Keunggulan pengendalian tindakan yang paling signifikan adalah, yang pertama, pengendalian tersebut merupakan bentuk pengendalian yang paling tepat. Yang kedua, pengendalian tindakan cenderung membawa pada dokumentasi, akumulasi, pengetahuan mengenai apa yang paling baik. Pengendalian tindakan juga memiliki kelemahan yang signifikan antara lain. Yang pertama, adanya keterbatasan, kemungkinan yang sangat tegas. Yang kedua, sebagian besar pengendalian tindakan juga seringkali mematahkan kreativitas. Yang ketiga, akuntabilitas tindakan khususnya dapat menyebabkan kecerobohan. Yang keempat, pengendalian tindakan seringkali menimbulkan pengaruh negatif. Kelima, berapa pengendalian tindakan khususnya yang memerlukan kajian tindakan biayanya mahal. Ketiga, keunggulan dan kelemahan pengendalian hasil. Keunggulan pengendalian hasil antara lain, yang pertama, possibility. Yang kedua, perilaku karyawan dapat dipengaruhi bahwa ketika karyawan memperoleh otonomi yang signifikan. Yang ketiga, dibandingkan dengan beberapa bentuk pengendalian tindakan, biayanya relatif murah. Kelemahan pengendalian hasil antara lain, yang pertama, hasil pengukuran biasanya memberikan indikasi yang kurang sempurna atau apakah tindakan yang diambil sudah tepat. Kedua, pengendalian hasil membebankan risiko pada karyawan. Ketiga, biasanya tidak mungkin mengoptimalkan sejumlah target kinerja sebagai bagian dari sistem pengendalian hasil, seperti target anggaran. Keempat, tindakan semua karyawan suka diperintahkan untuk memberikan hasil yang mereka anggap sesuai. Baik, selanjutnya ketatnya pemilihan pengendalian. Pemilihan ketatnya pengendalian tergantung pada jawaban dari 3 pertanyaan berikut. Yang pertama, apakah manfaat potensial dari pengendalian ketat? Yang kedua, berapa biayanya? Dan yang ketiga, mungkinkah adanya efek samping yang merugikan? Satu, apakah manfaat potensial dari pengendalian ketat? Maka faktor penting keberhasilan sangat beragam pada keseluruhan perusahaan. Ketatnya pengendalian persediaan dapat diimplementasikan dengan memfokuskan pada hasil kunci jika karyawan dapat dipercaya untuk menentukan bagaimana menjaga persediaan mendekati tingkat jasa yang dibutuhkan, atau kunci tindakan yang mencakup prosedur persediaan dan peraturan keputusan yang detail. Yang kedua, berapa biayanya? Ada beberapa bentuk pengendalian jika diimplementasikan dalam bentuk yang ketat, biayanya akan menjadi mahal. Pengendalian hasil yang ketat membutuhkan studi yang ekstensif untuk mengumpulkan standar kinerja yang bermanfaat, atau mungkin mereka memerlukan sistem informasi yang canggih untuk mengumpulkan dan menganalisis seluruh data kinerja yang dibutuhkan. Yang ketiga, mungkinkah adanya efek samping yang merugikan? Kalau begitu, efek samping yang merugikan kemungkinan akan terjadi jika pengendalian tersebut diimplementasikan, khususnya jika pengendalian diimplementasikan dengan cara yang ketat. Selanjutnya yaitu simultaneous take loss control. In Search of Excellence, Peter dan Waterman mengamati bahwa sejumlah perusahaan yang memiliki nilai baik sekali menggunakan apa yang mereka sebut simultan take loss control. Beradaptasi terhadap perubahan, di mana berkembangnya perusahaan, bentuk pengendalian personal atau kultur, dan tindakan mungkin harus diganti atau ditambah dengan bentuk pengendalian yang lain. Selanjutnya yaitu tetap fokus pada perilaku. Di sini
Apa yang membuat analisis pengendalian manajemen menjadi sulit yaitu bahwa manfaat dan efek sampingnya tergantung kepada bagaimana karyawan akan bereaksi terhadap pengendalian yang sedang digunakan. Selanjutnya yaitu bagaimana mempertahankan pengendalian yang baik. Ada beberapa penyebab masalah yang dihadapi oleh perusahaan seringkali beragam. Yang pertama yaitu penyebabnya adalah pemahaman yang tidak sempurna mengenai penentuan dan atau pengaruh pengendalian manajemen dalam penentuan tersebut. Yang kedua, penyebab lainnya yaitu kecenderungan manajemen untuk mengendalikan implementasi pengendalian manajemen kepada kecenderungan bisnis yang seringkali lebih menekan. Baik, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Mungkin terlebih dan kurang kami ucapkan mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.